So you're saying it was what? Smart? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas 10 referensi, easter egg, dan detail tersembunyi yang mungkin kamu lewatkan di episode pertama The Last of Us Season 2. Maybe they're staring at you. Selamat datang di tahun 2029. Ellie, hey, what took you so long? This next one is a little slower. Come on, let's go. Secara teknis, The Last of Us berlatar di masa depan. Coba ingat kembali adegan klimaks saat perayaan Tahun Baru. Untuk merangkum, kematian Sarah terjadi pada tahun 2003 dan season pertama berlangsung tepat 20 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2023. Got anything else? Nothing today. Tomorrow we got street sweeping or sewer maintenance. Sekarang kita maju 5 tahun ke depan, ke tahun 2028, dan disinilah sebagian besar episode pertama berlatar. Untuk memperjelas latar waktu dan menghindari hitung-hitungan tanggal, ada poster Selamat Tahun Baru 2029 yang terlihat di dinding aula dansa. Hey, don't forget you got early patrol, so get some rest. Sir, yes, sir. Bulu hidung yang menjijikan. Kadang-kadang properti kecil atau efek visual luar biasa bisa luput dari perhatian dan kita tidak ingin melewatkan itu. Dalam adegan aksi terbesar di episode ini, Ellie dan Dina menjelajahi Green Place Market. Nama dan logonya diambil langsung dari game The Last of Us Part 2. Di dalamnya, Ellie bertemu dengan sejenis infected baru, Stalker, yang tampilannya benar-benar membuat merinding. Make up-nya luar biasa, tetapi ada satu detail kecil yang bikin bulu kuduk berdiri dan sangat mudah terlewatkan. Tepat setelah si Stalker menoleh ke arah Ellie, ada semacam sulur kecil yang keluar dari rongga hidung kosongnya, seolah-olah sedang menjulur dan mengendus mangsanya. Yap, ew. You okay? Yeah. That was it? Just her? Just her. Jerapah. Maybe the Seattle crew has resources. They could help us get some sort of lead. He'll help me find him. Season kedua langsung melanjutkan akhir dramatis dari cerita di season pertama, memperlihatkan sekelompok Fireflies yang berdiri di sekitar kuburan. Kelompok ini dipimpin oleh Abby yang tengah berduka, dan ia meletakkan kalungnya di salah satu makam sambil bersumpah akan membalaskan dendam terhadap Joel. When we kill him, we kill him slowly. Tapi sebelum semua dialog dimulai, ada satu detail menyenangkan yang menghubungkan adegan ini ke season pertama. Di awal, kita melihat segerombolan jerapah yang sedang makan tanaman, berjalan-jalan, dan ya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh jerapah. Kemungkinan besar ini adalah kawanan yang sama yang ditemui Joel dan Ellie di akhir season pertama. Adegan yang hampir diambil sepenuhnya dari versi game. You see that? Don't scare it. I won't. What are you doing? It's all right. Come here. Hey, hurry up. Piringan hitam Pearl Jam. Strings are shot. Oh, We'll put some new ones on for you. you don't have to do that. Get it back tomorrow. Apartemen garasi Ellie dipenuhi dengan berbagai easter egg keren, termasuk satu yang akan terasa sangat relevan bahkan menyentuh bagi para pemain gamenya. Ellie ternyata penggemar berat musik grunge, terbukti saat dia memutar lagu Nirvana sambil membersihkan senjatanya. Tapi ada satu easter egg yang mudah terlewatkan. Kamu bisa melihat piringan hitam Pearl Jam di rak tepat saat Joel membungkuk untuk mengambil gitarnya. Playing much? Enough, yeah. Berdasarkan font dan skema warnanya, ini tampaknya adalah album debut mereka, 10. Hal ini menjadi referensi yang bagus untuk gamenya karena dalam game, Joel memainkan lagu Future Days dari Pearl Jam saat menunjukkan gitar yang ia belikan untuk Ellie. Meskipun adegan ini tidak diadaptasi ke versi serialnya, easter egg tersebut tetap menjadi penghormatan kecil yang manis. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Poster Savage Starlight. You think they'll be okay?
Yeah, I think. It's easier when you're a kid anyway. Berikan tepuk tangan untuk tim properti karena mereka benar-benar memperhatikan detail. Saat adegan menampilkan gambaran awal apartemen Ellie, kita sempat melihat sebuah poster bergambar komik sci-fi. Itu adalah Savage Starlight, seri komik yang bisa kamu kumpulkan sepanjang game pertama The Last of Us, dan juga yang Ellie tunjukkan kepada Sam di season pertama. What's that comic book say? Endure and survive. Endure and survive. Lebih spesifik lagi, itu adalah sampul edisi Termination Shock yang bisa ditemukan di sebuah bus kosong di Pittsburgh. Sebuah pengingat kecil yang manis tentang sisi polos Ellie dan anak kecil di dalam dirinya, meskipun sekarang dia sudah tumbuh dewasa dan menjadi pribadi yang pahit. I bet Elliot like this. Poster pendaratan di bulan. So I've been thinking, let's say we find the Fireflies, it all works. They draw my blood and put it through some of their fancy machines and make a cure. Okay. Then what? Oke, satu lagi easter egg seru dari apartemen Ellie. Di season pertama, Ellie dan Joel sempat berbagi momen menyentuh di dekat api unggun, membicarakan mimpi dan harapan mereka. Joel mengungkapkan bahwa jika dunia kembali normal, ia ingin membeli peternakan dan beternak domba, tanda bahwa ia merindukan ketenangan dan kedamaian. Sementara Ellie mengaku bahwa ia menyukai luar angkasa. Ellie mengatakan bahwa ia pernah membaca tentang perjalanan luar angkasa di perpustakaan dan sejak kecil selalu ingin menjadi astronot. And what about you? Where are you gonna go? Lanjut ke adegan di garasi Ellie, dan benar saja, dia punya beberapa poster kecil yang menampilkan pendaratan di bulan. Meski sekarang dia sudah dewasa, jelas kalau Ellie belum sepenuhnya meninggalkan ketertarikan masa kecilnya. Probably because I grew up in the QZ. Behind you, there's ocean, and ahead of you, there's a wall. Or else to look but up. Adegan dansa yang diambil langsung dari game. I hate these things. Tell me about it. Oh, I hate these things. Tell me about it. Para penggemar game langsung sadar bahwa adegan dansa klimaks di episode ini merupakan shot for shot dari adegan yang sama di The Last of Us Part 2. Hampir semuanya dibuat sama persis, mulai dari properti lampu gantung yang ikonik, kostum, sampai ke gaya rambutnya. I give you guys 2 weeks until you're back together. Not gonna happen. You guys will be back together in 2 weeks, tops. Not gonna happen. Tapi bukan cuma itu. Gerakan kamera, penempatan sudut pandang, dan bahkan dialognya juga diambil langsung dari versi gamenya. Ini bukan cuma bentuk penghormatan yang keren terhadap materi asli, tetapi juga menjadi fanservice yang luar biasa dan menunjukkan betapa sinematiknya tampilan game tersebut. Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Majalah People. It's too far for me to drop down, so I can find a stairway or something and figure out a path back up here. Just stay put. Yeah. Departemen Properti kembali menunjukkan keajaibannya. Saat Ellie menjelajahi Green Place Market, dia menemukan semacam kapsul waktu dari masa lalu, yakni sebuah majalah People dengan Jennifer Aniston di sampul depannya. Yang membuat detail ini keren adalah karena majalah tersebut benar-benar sesuai dengan periode waktunya. Ini adalah edisi spesial double issue dari People yang menampilkan daftar best and worst dress tahun itu. Setelah kami telusuri, majalah ini memang dijadwalkan untuk dipajang hingga tanggal 29 September 2003. Dan dalam serialnya, Outbreak Day terjadi pada tanggal 26 September 2003, yang artinya majalah ini memang akan ada di rak-rak supermarket pada hari itu. Where'd you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. It's better when I do. It was only $20, which I stole from you. I could have stolen 60, but I put the change back because I'm an honest thief. Besides, it's the thought that counts. Employee of the Month. Promise, we're just gonna listen quick, see if any are in there. Which is definitely recon. Easter egg keren lainnya yang langsung dikenali oleh para pemain game adalah papan Employee of the Month yang ditemukan Ellie di Green Place Market. Dia melihat seekor anjing putih terpilih sebagai karyawan bulan Juli, dan hal ini membuatnya tersenyum geli. Papan ini hampir sama persis seperti yang ada di Green Place Market dalam The Last of Us Part 2, lengkap dengan posisi si anjing putih di pojok kiri bawah untuk bulan Juli. Dalam gamenya,
Papan ini bahkan merupakan bagian dari sebuah teka-teki. Jadi, banyak pemain yang punya pengalaman langsung dengan foto itu. Tidak heran, banyak yang senang melihatnya diangkat ulang dengan begitu setia ke layar kaca. Oh my god, before we leave, you gotta check out the employee. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Gustavo Santaolalla. She's putting on quite the show. Kita kembali ke adegan dansa untuk membahas salah satu easter egg yang paling keren dan paling mudah terlewatkan dalam episode ini. Saat Ellie memperhatikan Dina menari, ada satu cuplikan singkat yang menampilkan seorang pria berjanggut sedang memainkan charango, alat musik sejenis kecapi kecil yang populer di Amerika Selatan. Penggemar gamenya mungkin langsung mengenali suara khas dari instrumen ini, karena The Last of Us memang menampilkan banyak musik dari wilayah Andes. Tapi yang lebih keren lagi adalah siapa pria itu sebenarnya. Dia adalah Gustavo Santaolalla, musisi asal Argentina yang menjadi komposer franchise The Last of Us, baik untuk game maupun serialnya. Sebuah cameo yang sangat pas dan kami senang bisa melihat sang maestro beraksi langsung. Apakah kamu menemukan detail seru lainnya? Tulis di kolom komentar.